Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfiah dari program Studi Agribisnis Universitas Trunojoyo, Madura. Mata kuliah Penyuluh Pertanian kelas B NIM 180 32 11 00060. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang program kegiatan penyuluhan, pendekatan peran penyuluh dalam mengatasi alih fungsi lahan di Kabupaten Kampar. Pembangunan pertanian di Riau dapat mencapai tujuan dengan cara penyuluh pertanian sebagai ujung tombaknya. Harus dapat memadukan kebijakan pemerintah, pusat dan daerah dengan kepentingan kegiatan petani beserta keluarganya. Perpaduan antara kedua pihak tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam program penyuluh pertanian. Kabupaten Kampar merupakan kabupaten yang memiliki jumlah penyuluh pertanian terbanyak di Provinsi Riau. Alih fungsi lahan hutan adalah perubahan fungsi pokok hutan menjadi kawasan non-hutan seperti permukiman, areal pertanian, dan perkebunan. Masalah ini bertambah berat dari waktu ke waktu, sejalan dengan meningkatkan luas areal hutan yang dialihfungsikan menjadi lahan usaha lain. Alih fungsi lahan umumnya digunakan untuk areal perkebunan seperti kelapa sawit. Departemen Kehutanan memiliki banyak pengeluaran izin alih fungsi kawasan hutan untuk perkebunan seluas 6,7 juta hektar sampai dengan tahun 1997. Dengan permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan di Kabupaten Kampar, Riau ada 5 masalah. Masalah yang pertama itu ada irigasi pada lahan persawahan. Pada pertanian, Kabupaten Kampar memiliki permasalahan irigasi pada persawahan. Umumnya dikenal bahwa Kabupaten Kampar memiliki potensi swasembada pangan padi yang sangat cukup. Dengan demikian, maka sistem irigasi harus diterapkan dengan sebaik mungkin, karena swasembada agar tidak menjadi lemah. Permasalahan irigasi Kampar lumayan serius, apalagi pada saat musim kemarau, pertanian padi sangat kurang. Untuk masalah yang kedua itu ada kurangnya ketersediaan pupuk. Kurangnya masalah pupuk menjadi hantaman bagi pertanian di Kabupaten Kampar. Apalagi untuk pupuk sangat diperlukan agar pertanian bisa dilaksanakan dengan maksimal. Tetapi upaya pemerintah dalam menghadapi masalah pupuk sudah diperhatikan dan sudah diurus dengan baik. Masalah yang ketiga, alih fungsi lahan pertanian. Dari penelitian yang telah dilakukan, pada akhir-akhir ini lahan yang ada di Kabupaten Kampar dijadikan untuk lahan persawahan. Tidak bisa dipungkiri, para petani yang ada di Kampar menilai jika kelapa sawit memiliki potensi pertanian yang menjanjikan. Maka dari itu, mereka merubah lahan pertanian pangan menjadi lahan kelapa sawit. Tidak hanya itu, alih fungsi lahan juga dilakukan untuk permukiman. Juga dikarenakan semakin tahun penduduk Kampar semakin mengalami peningkatan penduduk. Untuk masalah yang keempat, itu ada menurunnya ketahanan pangan. Dari penelitian yang telah dilakukan, pada akhir-akhir ini lahan yang ada di Kabupaten Kampar dijadikan untuk lahan persawitan. Dengan ini, maka tidak banyak menjanjikan bagi ketahanan pangan. Dengan ditambahnya penduduk setiap tahun yang meningkat, maka semakin meningkat juga kebutuhan pangan yang harus dipersiapkan. Apabila lahan yang seharusnya ditanami padi dijadikan lahan sawit, maka akan terjadinya penurunan pada ketahanan pangan. Untuk masalah yang kelima itu ada SDM pertanian rendah. Pada era yang semakin gila dengan kemajuan ini, menyebabkan para generasi muda tidak minat menjadi petani, dengan alasan mereka ingin menjadi pengusaha atau pekerja kantoran. Dengan masalah ini, maka pertanian di Kampar memiliki kekurangan SDM. Jika SDM kurang, maka pertanian juga akan cenderung menurun. Untuk strategi penyelesaiannya, pada analisis ini, isu strategi yang akan saya kembangkan adalah alih fungsi lahan pertanian. Lahan sebagai salah satu faktor produksi memiliki luasan yang tetap dan bahkan cenderung berkurang sebagai akibat pertambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan peta penggunaan lahan hasil interpretasi Petra Citra Landas tahun 2002 dan 2010, Kabupaten Kampar diketahui bahwa terjadi konversi lahan
pertanian terutama pada lahan persawahan, lahan rawa, belukar, dan pertanian lahan kering. Di sisi lain, terjadi peningkatan luas penggunaan lahan permukiman dan lahan perkebunan. Penurunan luas lahan pertanian diduga beralih fungsi menjadi lahan permukiman dan lahan perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit. Peningkatan kebutuhan lahan untuk permukiman terutama dipicu oleh semakin meningkatnya jumlah pertanian. Jumlah penduduk Kabupaten Kampar pada tahun 2002 sebanyak 496.910 dan meningkat menjadi 687.797 jiwa pada tahun 2010 dan mengakibatkan kebutuhan lahan untuk perumahan juga semakin meningkat. Dengan permasalahan tersebut bisa dibuat peta konsep permasalahan. Yang pertama ada mengidentifikasi besaran laju peralihan lahan pertanian. Lalu bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan. Lalu bisa dipertinjau masalahnya. Untuk tingkat pengetahuan konsumen konsumen harus ada pemahaman tentang alih fungsi lahan. Yang kedua ada dampak yang terjadi jika dilakukan alih fungsi lahan. Yang ketiga ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alih fungsi lahan. Untuk materi penyuluhan pertanian dibagi menjadi ada 3, yaitu peningkatan pengetahuan penyuluh pertanian. Yang kedua ada perluasan kelembagaan pertanian. Nah, yang ketiga ada pelatihan dan penerapan. Untuk yang peningkatan pengetahuan pertanian, ini sangat diperlukan untuk penyuluhan di Indonesia untuk mengetahui wawasannya tentang berbagai masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Untuk yang kedua ada perluasan kelembagaan pertanian. Kelembagaan pertanian bagi petani sudah menjadi keniscayaan untuk memberikan taraf hidup, harga dan martabatnya. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani dilakukan sejalan dengan kegiatan penyuluh pertanian dengan memotivasi untuk berpartisipasi dalam kelembagaan pertanian. Yang ketiga ada pelatihan dan penerapan. Ini adalah proses tahap akhir di mana para petani harus bisa menerapkan dan diberikan percontohan untuk melaksanakan proses dari penyuluhan tersebut. Dengan itu bisa dirumuskan rencana kegiatan penyuluhan. Yang pertama itu ada peningkatan pengetahuan penyuluh. Untuk kegiatannya ada penyusunan program penyuluhan pelaksanaannya pada Maret 2021. Untuk penyusunan rencana kerja Maret 2021 ada pelaksanaan tugas, pelatihan, bimbingan tentang teknologi. Yang keempat ada pembimbingan penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Nah, yang kelima ada evaluasi penyelenggaraan penyuluhan. Untuk yang kedua itu ada perluasan kelembagaan pertanian. Untuk proses atau rencananya itu ada peningkatan kerja kelompok tani, pemberdayaan lembaga keuangan, perbanyak kelembagaan pertanian, dan pembuatan peraturan kelembagaan pertanian. Untuk yang pelatihan dan penerapan, ada pelayanan informasi dan konsultasi, ada sekolah lapang pertanian, ada pelatihan penguasaan teknologi, ada pembuatan lahan percontohan, ada penerapan langsung pada lahan pertanian dan pemantauan rutin. Nah, dari pemaparan di atas bisa disimpulkan faktor alih fungsi lahan pertanian terutama lahan sawah menjadi perkebunan kelapa sawit diduga adalah land rent usaha tani kelapa sawit yang lebih tinggi dari usaha tani padi. Untuk mengatasi agar permasalahan alih fungsi lahan bisa diminimalkan adalah dengan adanya penyuluhan yang intensif pada masalah tersebut. Dari masalah yang bisa memberi arahan tentang bagaimana memanfaatkan lahan agar tidak dilakukan secara beralih. Dengan adanya program penyuluhan, maka akan membuka pikiran masyarakat dan bisa memberi arahan dan motivasi untuk mengetahui apa dampak dari alih fungsi dan manfaatnya bila tidak melakukan alih fungsi lahan. Mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.